Dalam menanggung penderitaan yang tidak sepatutnya. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, kita masing-masing diberi karunia, yakni kemampuan dan kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Salah satu karunia yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang percaya adalah pikul salib, menjadi saksinya, menderita mengikuti jejaknya. Di dunia kita banyak alami penderitaan, saudara-saudaraku. Susah payah mencari rezeki, menanggalkan kesenangan daging, hidup bersahaja, bersabar dalam kesesakan pada situasi yang sulit. Kita difitnah, seringkali bahkan dianiaya, dipersangkakan hal-hal yang jahat, dipermalukan, banyak menerima hal yang buruk. Di zaman yang serba jahat, serba kompleks sekarang ini, hal-hal itu dimungkinkan. Saudara-saudaraku, banyak orang mengeluh apa-apa susah. Kasih orang semakin hilang, ego orang semakin bertambah besar. Sebagian orang mengaitkan kesusahan dan kemiskinan sebagai nasib sial hidupnya. Sebagian lagi mengeluh, aku telah berbuat baik, setia, ikut Tuhan. Tetapi kenapa kok hidupku sial dan susah terus? Saudara-saudaraku, beberapa orang lari tinggalkan Tuhan sebab tidak tahan dipermalukan, didiskriminasi, hak-haknya dirampas, diintimidasi karena ikut Tuhan. Namun, tahukah saudara, Alkitab berbicara perihal kesusahan dan penderitaan itu sebagai sebuah kasih karunia. Untuk menderita karena iman kepada Kristus, itulah seseorang dipanggil untuk mengikuti jejaknya, menderita bagi dia. Saya membacakan 1 Petrus 2 ayat 19 dan 21, demikian bunyinya. Jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab adalah kasih karunia jika orang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku, bila saudara sebagai pelaku kebajikan setia ikut Tuhan, tetapi hidup yang saudara alami adalah penderitaan, banyak pikulan salib, saudara berbahagia karena firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Untuk itulah saudara dipanggil. Jika dengan pengalaman itu saudara senang dan rela sampai akhir, maka janji Tuhan sepenuhnya akan digenapi dalam hidup saudara. Yakni damai senang dalam panggilan, meski itu salib, tetapi kita rela menjalani, maka kasih karunia-Nya memampukan saudara. Saudara-saudaraku, kisah perumpamaan paradoks antara orang kaya dan pengemis yang bernama Lazarus adalah pembelajaran yang dalam yang perlu kita simak. Orang kaya yang hedonis, yang hidupnya bermewah-mewah dan senang setiap hari. Sedangkan Lazarus pengemis yang menderita itu selalu menerima hal buruk semasa hidupnya. Ketika orang kaya dan Lazarus ini sama-sama mengakhiri hidupnya di bumi, kini mereka masing-masing berada di alam yang berbeda. Lazarus di sorga digambarkan di pangkuan Abraham, di alam yang senang. Sedangkan orang kaya berada di alam panas, di api neraka maut, berteriak-teriak minta tolong kepada Bapak Abraham. Maka Bapak Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima hal yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus menerima segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara-saudaraku, bila kita hidup saat ini, bila saudara hidup kaya akan harta, hidupmu senang, leluasa menikmatinya, itu tidak heran siapapun bisa. Tetapi jika saudara berbuat baik, melewati hari-hari hidup bersahaja,
sakit-sakitan, bertahan dalam tekanan dan penderitaan, selalu menerima hal yang buruk. Ini hal yang luar biasa di mata Tuhan. Kelak di sorga saudara menikmati hari senang selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, pada tiap pemercaya, sebenarnya Tuhan memberi karunia-Nya hingga orang percaya mampu bertahan hidup di dalam tekanan memikul salibnya setiap hari. Inilah kerja karunia yang memampukan setiap orang percaya melakukan kehendak-Nya. Kitab Filipi 1 ayat 29 berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk selamat, tetapi juga untuk menderita bagi Dia, bagi Kristus. Saudara-saudaraku, kisah 2 anak Abraham ini semoga memotivasi saudara bahwasanya orang kaya yang diberi segala fasilitas, leluasa bergerak, hidup senang bermewah-mewah sendiri, justru menjauhi Tuhan dan endingnya adalah neraka. Sedangkan Lazarus, orang bersahaja, penuh penderitaan, sakit-sakitan, selalu menerima yang buruk, namun bertahan setia sampai akhir. Kini ia beroleh hidup senang dan menikmati selama-lamanya. Saudara-saudaraku, pikulan salib bukan saja dialami si miskin seolah-olah cuma milik orang miskin. Tetapi si kaya pun punya salibnya. Cuma bedanya orang kaya lebih leluasa berkreasi dan bergerak, namun lebih rentan, lebih beresiko didiskualifikasi. Alkitab mencatat bahwa orang bijak pun lebih banyak tantangan salibnya. Saudara-saudaraku, kitab Daniel mewanti-wanti. Daniel 11 ayat 35 menulis bagian dari orang bijaksana itu akan jatuh pada akhir zaman. Mengingat orang bijak yang banyak menuntun orang pada kebenaran bisa jatuh. Pemazmur Asaf di dalam Mazmur 73 pernah khilaf, berkata sembrono. Ia nyaris tergelincir melihat kemujuran orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan dunia, gemuk, dan tidak ada kesakitan padanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara-saudaraku, hamba Tuhan rentan tergoda dan jatuh dengan tantangan godaan. Ia rentan tergoda dan jatuh dengan uang. Hamba Tuhan rentan tergoda jatuh dalam seks. Hamba Tuhan rentan tergoda dan jatuh dalam ambisi jabatan, dengan kesombongannya, dengan mengejar kekayaan, dan dengan kelalaian. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus waspada. Bila Anda tidak hati-hati, firman nubuatan kitab Daniel ini akan genap dan jatuh pada saudara. Banyak gereja masa kini berjuang apa saja demi uang, demi kehormatan dan jabatan. Panggilan layanan untuk menderita, seperti yang dicatat Filipi 1 ayat 29. Panggilan menyangkali diri di dalam Roma 8 ayat 13. Kerelaan berkorban, seperti yang tercatat dalam Matius 24 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. Menjadi hal yang tidak populer, dianggap ketinggalan zaman. Saudara-saudaraku, namun berbahagialah orang percaya yang bertahan dalam penderitaannya, dan hambanya yang banyak menuntun orang pada kebenaran, meskipun harus banyak menanggung penderitaan yang tidak sepatutnya, karena upahmu masing-masing besar dan kekal di sorga. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.